Bismillahirrahmanirrahim. Udah mau datang jemputan, tapi nggak pernah ribut kita membangunkan dia. Sholat subuh. Memang capek jamaah. Anak punya anak kecil duaan itu kalau bangunin, ya Allah, kadang-kala anak baca ayat itu, wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. Dibangunin, baba, khamsa daqaik, 5 menit lagi, Bah. Tidur lagi dia. Kita tungguin 5 menit, bangunin lagi. Bah, sebentar aja gitu, Bah. Pernah bangun, tahu-tahu tidur di kamar mandi sambil berdiri gitu. Itu anak-anak, itu memang suruh wastabir 'alaiha. Itu perintah Allah, suruh sabar. Memang seperti itu. Mendidik anak itu butuh kesabaran. Dan kita pun besar karena didikan orang tua kita. Kita tahu bagaimana capeknya orang tua kita mendidik kita pada waktu itu. Kemudian baca doa keluar rumah. Siapa yang hafal doa keluar rumah? Yang tidak biasa. Yang biasa kan bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Yang enggak biasa. Fadhal. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udalla aw adlima aw udlama aw ajla aw ijma. Masyaallah, barakallahu fikum. Nih anak kasih yang gede antum sedikit. Barakallah. Fadhal dikasihkan ke. Nah, barakallahu fikum. Itu doa ya. Yang baca bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah, itu sudah cukup. Rasul SAW menceritakan fayalqa syaitanu syaitanan akhar. Masya Allah Ustaz, materi sampai jam 10 Ustaz, jam 20 jamaah, kayaknya udah habis nih Ustaz. Ya, kita terakhir ya, nggak apa-apa Ustaz, selesai ini Ustaz. Nah, baca doa tuh, itu setan ketemu sama setan lain. Kaifa anta birajulin, yuqal, akan dikatakan kepada orang yang membaca doa bismillahi tawakkaltu ini, hudita wa kufita wa uqit, kau akan dikasih petunjuk sama Allah, dicukupi sama Allah dan dijaga sama Allah. Setan kemudian ketemu sama setan lain. Gimana kita nih mau godain orang yang sudah dijaga sama Allah, yang udah dicukupi, yang udah dikasih hidayah? Nggak bisa. Setan sampai nggak bisa godain. Tapi setan bisa godain kita supaya kita nggak baca itu. Kita digodain setan supaya keluar rumah nggak baca ini, sering kita itu. Nah, ana nggak ngomong antum ya, ana lah. Ana kalau ngomong sering, Ustaz udah ngajakin riset apa semuanya kan? Belum. Ya, bacalah doa itu jemaah. Judulnya ini harus diganti semacam, bukan 24 jam. Karena 1 jam bersama sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa saya sampaikan. Kalau yang saya sampaikan benar itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang salah itu dari diri ana sendiri. Allah dan Rasul terbebaskan dari kesalahan itu. Dan kalau ada yang kurang berkenan, ana mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Fadhal Ustaz. Kita sampaikan jazakumullah khairan kepada Ustaz Syekh Persalaman atas materi yang beliau sampaikan, dan waktu sampai 20.30 untuk permintaan dari panitia dalam tanya jawab dari 20 sampai 20.30. Dan untuk pertanyaan untuk ibu-ibu bisa lewat SMS di 0877 388 26023. Ulangi 0877 388 26023. Sedangkan untuk dari bapak-bapak sekalian, kami jawab pertanyaan bisa langsung via kertas, dan diutamakan adalah yang terkait dengan materi. Nah, ini Ustaz ana baca sendiri soalnya Ustaz ya. Soalnya kalau ana nggak bisa jawab, enak Ustaz. Ana tinggal taruh gini kan. Pokoknya antum lihat yang kertasnya ditaruh berarti Ustaznya nggak bisa jawab. Ustaz, jika kita ambil wudhu dan ingin berdoa sebelum tidur tapi malah kentut duluan, apa perlu diulangi lagi? Kalau bisa diulangi lagi. Kalau nggak bisa ya bismillah. Karena kadangkala udah sampai tempat tidur gitu ya.
Kita sudah ngamalkan tuh sunnah sebelum tidur mau wudhu, sudah ngamalin, sudah ambil wudhu, sudah gosok gigi kita, sudah pakai siwak. Kalau nggak bisa, ya udah tidur. Mudah-mudahan Allah SWT sudah mencatat niat kita mau tidur dengan wudhu kita. Seperti itu. Nah, ini berkaitan, kita jawab yang ada kaitannya dengan ya, Ustaz. Ini kalau tidur ada sunnah-sunnahnya dijalankan. Kalau sunnah dalam berbisnis apa saja? Ini kayaknya Ustaz nanti mah. Sunnahnya berbisnis itu kalau dapat untung bagi-bagian tuh. Iya. Orang ini jamaah subhanallah, kalau lagi ada masalah cerita sama sahibnya, anak ini lagi gini-gini, lagi dapat untung, diam. Tuh sunnahnya kalau dapat untung ngomong, gitu kan? Ini bagaimana dengan urutan doa-doa setelah bangun tidur? Masya Allah nih, ada yang banyak sunnah Rasul nih. Sampai ke masjid doa masuk WC, kan baca doa juga. Iya betul, baca doa juga. Jangan nyelonong-nyelonong gitu kan. Masuk WC baca doa, kemudian kita berpakaian baca bismillah. Ketika meninggalkan rumah, itu baca doa keluar rumah. Nah, Ustaz, apa beda sholat fajar dan sholat qobliyah subuh? Insya Allah nggak ada bedanya. Itu sholat fajar adalah sholat qobliyah subuh. Jadi setelah azan sholatnya yang sama, yang akan mendapatkan lebih baik daripada dunia dan isinya. Ustaz, sholat sunnah itu sama dengan bacaan sholat wajib. Apakah yang dibaca waktu sholat sunnah itu sama dengan sholat wajib? Bebas-bebas aja. Tapi kalau sholat sunnah qobliyah subuh itu memang dianjurkan baca Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad. Baca seperti itu. Itu sunnahnya seperti itu. Jadi kalau antum mau baca, ya baca itu. Tapi mau baca yang lainnya boleh, dalam artian antum mau baca surat Al-Baqarah umpamanya, tetap boleh, tapi yang lebih baik itulah yang pendek-pendek aja, karena memang kita mau sholat subuh. Dan mungkin ini juga himbauan kepada saudara-saudara kita yang jadi takmir masjid, supaya jarak antara azan sama qomat itu dikasih waktu, ada jarak lah. Karena apa? Orang yang rumahnya jauh, saya mungkin di kampung saya itu agak jauh lah, kita kadang-kadang ke masjid itu sudah at-tahiyat. Iya, sudah at-tahiyat, karena memang jarak antara azan sama qomatnya terlalu pendek. Sedangkan jarak rumah jauh gitu kan. Mau nggak mau ya tolong diberikan hak kepada orang-orang yang mau sholat ke masjid ini supaya bisa ke masjid dan sholat dapat qobliyahnya. Dan qobliyah memang dianjurkan untuk sholat sunnah jamaah di rumah. Khairu sholatir rajuli fi baitihi illal maktubah. Sebaik-baiknya sholat seorang lelaki itu di rumahnya, kecuali sholat fardu di masjid yang paling baik. Dan ini tolong diperhatikan, sholat sunnah di rumah. Karena apa? Rumah kita jangan sampai jadi kuburan, nggak ada sholat. Ustaz, kan istri kita sholat. Iya, istri itu ada liburnya sholat, ada liburnya dia sholat. Kadang-kadang dia nggak sholat 7 hari. Kalau kita nggak sholat sunnah di rumah, berarti tidak ada sholat di rumah kita sama sekali. 7 hari, bayangkan. Dan anak-anak kita juga butuh panutan. Jadi antum sholat sunnah di rumah, kalau istri nggak sholat, anak kan masih ikut sholat. Oh, bapak sholat, terus dilihatkan. Jadi subhanallah, sunnahnya Rasul SAW itu sempurna sekali jamaah. Masya Allah. Nih, masukan kepada penyelenggara, mohon besok lagi agar tidak membatasi ustadz siapapun yang dakwah, agar materinya tersampaikan semua. Insya Allah bisa sampai subuh gitu ya jemaah. Ini ada yang bertanya. Ini pertanyaan yang kedua ini. Hadisnya tentang wailul lilladzi yuhadditsu fayaktibu.
liyudhika bihil qaum wailul lahu wailul lahu. Ya, hadisnya sahih. Orang yang berdusta ketika bergurau ya untuk membuat orang lain tertawa itu tetap nggak boleh. Bagaimana cara mencintai amalan-amalan sunnah untuk supaya kita menjalankannya lebih mudah? Nah, memang butuh cinta. Ketika antum bekerja di satu perusahaan, dan antum dongkol mengamalkan, insya Allah pekerjaannya nggak bakal bagus. Tapi kalau antum enjoy mengamalkan, kita lihat orang-orang bekerja dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore, tiap hari sampai mati, enjoy jemaah. Pagi-pagi berangkat dia kerja. Berapa hari dia kerja? Masa yang sunnah ini sedikit, berapa jam kita butuh? Memang 24 jam sunnah bersama Rasul SAW. Tapi mengamalkannya itu nggak harus duduk. Zikirnya nggak harus, enggak. Kita sambil berjalan. Naik kendaraan ada sunnahnya, gitu kan. Masuk rumah ada sunnahnya. Allahu Akbar. Banyak sekali sunnah-sunnah Rasul SAW. Paling nggak kita pelajari dulu supaya kita cinta. Kemudian kita gambarkan tuh surga Allah pahalanya. Kita cuma digaji jemaah, cuma digaji 2 juta, kerja sebulan penuh, mau kita? Kira-kira kalau antum disuruh ganti jantung yang berdetak itu, orang pasang ring berapa sekarang Ustaz? 70 juta. 70 juta pasang ring. Kalau 3 ring berapa? Antum lihat. Mata antum nggak bisa lihat, buta, mau bayar berapa antum? Maka dengan sunnah-sunnah salah satunya sholat duha ya, itu sunnah untuk bayar nih, bayar sewa yang Allah berikan kepada kita. Bagaimana cara menghindari maksiat? Amalkan sunnah. Antum kalau ngamalin sunnah, berzikir, keluar rumah baca doa, tadi doa keluar rumah, Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla. Ya Allah, aku meminta perlindungan kepadamu agar aku tidak tersesat dan tidak disesatkan. Minta. Au azilla au uzalla. Jangan sampai aku terpleset atau diplesetkan. Kerjanya setan memelesetkan kita. Au adzlima au uzlama. Jangan sampai aku berbuat zalim. Karena kadang-kala orang keluar rumahnya mendolimi orang, dan jangan sampai aku dizalimi ya Allah. Au ajhala au yujhala alayya. Jangan sampai aku berbuat bodoh sama orang atau dibodohin orang. Itu doa tuh. Ini amalan sunnah. Antum insya Allah kalau baca-baca itu mudah-mudahan diselamatkan dari kemaksiatan. Bagaimana agar kita selalu istiqamah dalam sunnah? Nah, berdoa. Kita tiap hari mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Minta terus. Karena kita di masa fitnah, di masa kekacauan, yang banyak orang-orang paginya masih nyunnah, sorenya sudah keluar dari Islam. Kita lihat orang-orang yang diiming-imingin dengan jabatan, dengan bakso, dengan Indomie ya, di beberapa tempat itu kadang-kala kita ya Allah kasihannya sama mereka. Maka supaya bisa istiqomah punya ilmu, belajar. Kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, ada sunnahnya enggak kalau mandi bareng istri? Masya Allah, sunnah tuh. Rasul SAW mandi sama Aisyah. Yang punya istri ya. Nah, apakah wanita, ibu kita sholat di rumah dan selesainya menunggu di tempat beliau sholat, berzikir hingga matahari terbit, apakah beliau dapat pahala umrah dan haji? Mudah-mudahan. Syekh bin Baz berpendapat insya Allah dia dapat. Walaupun Syekh Utsaimin ketika membicarakan hal ini, hadisnya sholat berjamaah di masjid, kata beliau. Tapi insya Allah wanita yang duduk sampai matahari terbit, kemudian dia sholat ala khairin azim dia telah melakukan amalan yang besar sekali. Karena wanita ini nggak ada syariat untuk sholat berjamaah di masjid. Tidak dianjurkan bagi mereka untuk ke masjid, tapi boleh ke masjid. Jangan disalah pikir perempuan nggak boleh ke masjid. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, la tamna'u ima Allah masjid Allah. Jangan kalian larang tuh hamba-hamba wanita Allah untuk ke rumah Allah, ke masjid-masjid. Jangan. Jadi tetap wanita dianjurkan di rumah. Insya Allah perempuan yang duduk berzikir sampai matahari terbit, mudah-mudahan dia mendapatkan pahala itu. Minta aja sama Allah Subhanahu wa taala.
Afwan Ustaz, tolong dilanjutkan ringkasan 24 jam indahnya sunnah bersama Rasul SAW. Ana nggak ikut-ikut, panitia yang tanggung jawab.